Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasya, Magister Ekonomi Islam, dan para hadirin pecinta dakwah Allah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan sebagai pedagang kaki lima yang kerjanya menjual muka ataupun pedagang perabotan yang kerjanya embot-embotan, engok-engokan di jalanan. Tetapi berdirinya saya di sini untuk menguji mental saya sampai unjuk kemampuan saya di hadapan para hadirin sekalian. Yang insya Allah akan saya beri judul nilai akhlak di era globalisasi ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Di era globalisasi ini banyak sering kita ketahui di kalangan umat manusia, khususnya para pemuda dan pemudi. Mereka minum minuman keras, berjudi, berzinah, dan lain sebagainya. Adalah hal yang wajar bagi mereka, para pemuda dan pemudi. Betul? Lah, hadirin, jangan pada bengong. Wajar di sini bukan wajar yang selayaknya ataupun yang diperbolehkan, tetapi wajar di sini wajib dihajar. Andaikan para hadirin bertemu dengan para pemuda dan pemudi yang berzina, cambuklah bagi mereka dengan 100 kali cambukan, sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah bagi mereka atau derahlah bagi mereka dengan 100 kali cambukan. Tetapi hadirin, penyebab para pemuda dan pemudi berani minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena iman yang lemah. Seorang pemuda yang memiliki badan kekar seperti adurai dan wajah tampan rupawan seperti Syahrul Gunawan akan rusak akidahnya, akan tercoreng namanya jikalau tidak memiliki iman dan takwa. Betul? Demikian pula dengan para pemudi yang memiliki wajah cantik, rupawan bagai bidadari yang turun dari langit, bukan dari kuda, tanpa didasari oleh iman dan takwa, akan rusak namanya, akan tercoreng wajahnya jikalau tidak memiliki iman dan takwa. Betul? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Andaikan para pemuda dan pemudi tidak memiliki iman dan takwa, pastilah mereka minum minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Jadi hadirin, lemah iman di sini bukan dilihat dari satu sisi sudut pandang ataupun dari sudut pandang lainnya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala illa syurikum, walakinallaha yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh-tubuh kamu sekalian dan juga tidak melihat pada wajah-wajah kamu sekalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kamu sekalian. Jadi dapat disimpulkan dari hadis riwayat Muslim di atas bahwa Allah tidak melihat pada harta, uang, istri, dan mobilnya, tetapi Allah melihat dari hati, iman, dan takwanya. Faktor yang kedua, karena hawa nafsu yang tidak terkendali. Jikalau para pemuda dan pemudi
sudah bermulai di kalangan cinta. Kata teman saya itu disebut dengan pebogohan. Pengen tahu? Kata teman saya. Jadi begini hadirin. Jika cinta itu sudah melekat, tai kambing pun rasanya manis seperti coklat. Jadi bisa diibaratkan seperti cinta. Jadi kalau cinta itu sudah merasuki ke jiwa para pemuda dan pemudi, pastilah mereka seperti orang gila, betul? Mau makan ingat si dia, mau minum saja ingat si dia, menangis pun merindukan si dia, seperti lagunya Evita Mala. Mau minum teringat padanya, mau makan teringat padanya, mau tidur teringat padanya, mau apapun teringat padanya. Oh kekasihku, ku menangis, menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku rindu, rindu padamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi hadirin, di era globalisasi, mayoritas di kalangan para pemuda dan pemudi, jikalau melihat agamanya diinjak-injak, diam-diam saja. Jikalau melihat agamanya dihina-hina, tenang-tenang saja. Tetapi jikalau melihat pacarnya dicolak-colak, maka marahlah dia. Apakah macam ini generasi penerus Islam yang kaya akan wanita, sehingga iman dan takwanya tergoda begitu saja karena wanita? Kemudian iman dan takwanya hilang tak berbekas. Tetapi di era globalisasi yang semakin panas dan menggelitik ini, banyak dari kaum wanita melihat seseorang itu dari hartanya, bukan karena cinta yang tulus. Kalau bahasa gaulnya itu disebut cewek matri, yang mau uangnya, yang mau hartanya saja, tidak mau sengsaranya. Jadi hadirin, kalau cari istri, carilah istri yang soleha. Jangan cari istri yang matri, yang hanya mau uangnya saja, tidak mau sengsaranya. Oleh karena itu hadirin, carilah istri yang soleha, karena istri yang soleha adalah perhiasan dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh kakak saya. Tahu kakak saya? Itu loh, Bung Roma Irama. Begini hadirin, setiap keindahan yang tampak di mata itulah perhiasan dunia. Namun hanya ada satu yang indah di antara semuanya, hanya istri yang soleha dan istri yang setia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah penyebab para pemuda dan pemudi berani minum minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Jadi intinya, marilah kita introspeksi diri masing-masing kita dengan cara memperkuat iman dan takwa dan memperdalam ilmu agama. Mungkin sekian pembicaraan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang baik, mungkin itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang baik, mungkin itu datangnya dari saya sendiri. Jalan-jalan ke kota Italia, jangan lupa memberi dasi. Semoga dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.